Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Al-Farabi, NPM A1G019078. Saya berasal dari semester 5B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi tumbuhan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, eh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu anatomi dan fisiologi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Salah satu fungsi dasar ilmu anatomi yaitu menghasilkan karakter yang dijadikan dasar taksonomi dalam menempatkan tumbuhan pada suatu tingkat takson tertentu, baik tingkat suku, marga, maupun spesies. Sel tumbuhan memperlihatkan variasinya yang sangat besar dalam hal ukuran dan strukturnya. Perbedaan-perbedaan itu merefleksikan fungsi yang beragam dari sel-sel tersebut dalam fisiologi tumbuhan yang bersangkutan. Sekelompok sel yang secara esensial melakukan fungsi yang sama dan umumnya mempunyai struktur yang sama disebut jaringan. Suatu organ misalnya daun atau akar tersusun dari jaringan. Biasanya dalam suatu organ berbagai jaringan itu melakukan fungsi-fungsi yang saling berhubungan. Jaringan diklarifikasikan menurut dasar yang berbeda. Dapat dari asal-usul struktur atau fisiologi, salah satu klarifikasi yang lazim berdasarkan aspek morfologis dan fisiologis, yaitu jaringan meristematik dan jaringan permanen. Pada tanaman tingkat tinggi, proses pertumbuhan silih berganti dengan proses reproduksi. Sedangkan pada tanaman yang mempunyai tingkat rendah, reproduksi dapat berarti satu sel tumbuh menjadi banyak sel. Nah, dalam anatomi dan fisiologi tumbuhan ini ada beberapa hal yang kita bahas. Itu yang pertama jaringan pada tumbuhan, yang kedua organ pada tumbuhan, yang ketiga sistem transportasi pada tumbuhan, yang keempat sistem koordinasi pada tumbuhan, yang terakhir fotosintesis. Yang pertama jaringan tumbuhan. Nah, pada jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer karena mengawali pertumbuhan biomasa. Meristem juga ditemukan pada bagian batang dan akar membentuk kambium. Terdapat dua jenis kambium pada batang, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Keduanya bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder atau ke samping yang dialami tumbuhan dan disebut meristem sekunder. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Yang ketiga, jaringan parenkim. Secara umum, jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang hidup, terstruktur morfologi dan fisiologi yang beragam namun dengan sifat yang sama dan masih melakukan kegiatan proses fisiologi. Jaringan parenkim disebut dengan jaringan dasar atau ground tissue. Jaringan parenkim umumnya terdapat di setiap bagian tumbuhan di mana terdapat jaringan lainnya di dalam. Nah, yang keempat yaitu jaringan kolenkem. Jaringan kolenkem merupakan jaringan di mana berfungsi sebagai jaringan penguat maupun penyokong pada organ tumbuhan, di mana masa aktif mengadakan pertumbuhan serta pengembangan. Jaringan ini tersusun atas sel-sel hidup di mana mempunyai bentuk memanjang dan biasanya mempunyai dinding dengan penebalan secara tidak teratur. Penebalan dinding tersebut yang terutama terjadi pada bagian sudutnya sendiri
serta terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jaringan ini hanya mempunyai dinding primer yang lunak, lentur, serta tidak berlignin, di mana isi selnya dapat mengandung tanin serta kloroplas. Koenkim ini dapat ditemukan pada batang, daun, bunga, buah, serta akar di mana yang terkena paparan cahaya sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu organ pada tumbuhan. Nah, pada organ tumbuhan ini terbagi menjadi 4, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Dan yang pertama, akar. Akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Namun ada juga akar tumbuhan yang tidak tumbuh dalam tanah, melainkan menempel pada tumbuhan lain. Nah, adapun fungsi akar yaitu yang pertama untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua untuk menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Yang terakhir untuk mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tumbuhan yang memerlukan santo. Adapun jenis-jenis akar yaitu yang pertama akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar napas, dan akar pelekat. Nah, yang kedua yaitu batang. Batang merupakan salah satu organ dasar tumbuhan yang berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan di mana tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Adapun jenis batang yaitu batang konifer, batang dikotil berkayu, batang dikotil tidak berkayu, batang dikotil merambat, batang dikotil dengan pembuluh sekunder yang menyimpang, dan batang monokotil. Yang ketiga itu daun. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melakukan hidupnya. Daun juga mempunyai bagian-bagian yang berperan penting untuk membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang. Daun berfungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang khas untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Adapun jenis tulang daun yaitu daun menyirip, daun melengkung, daun menjari, dan daun sejajar. Yang terakhir yaitu bunga. Bunga merupakan bentuk modifikasi dari suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan tumbuhan. Penyerbukan dan pembuahan terjadi di dalam bunga. Pada umumnya bunga memiliki warna yang menarik, berbau harum, bentuknya bermacam-macam, dan mengandung nektar. Adapun alat perkembangbiakan bunga, yaitu yang pertama bunga biseksual, yaitu bunga hermafrodit atau bunga sempurna atau yang memiliki benang sari dan putik. Yang kedua, bunga uniseksual, yaitu bunga yang hanya mempunyai benang sari dan putik saja. Yang ketiga, bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Dan yang terakhir, bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki putik saja. Selanjutnya, itu sistem transportasi pada tumbuhan. Nah, transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlalu di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatopita, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu yaitu xilem dan pembuluh tapis yaitu floem. Nah, transportasi yang terjadi pada tumbuhan yaitu suatu fase mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki sistem transportasi, baik itu tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Sistem transportasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Dengan adanya transportasi, maka garam-garam mineral yang ada di dalam tanah dapat diserap dan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan di daun dengan bantuan sinar matahari, di mana hasil proses fotosintesis tersebut diedarkan kembali oleh floem atau pembuluh tapis kepada tumbuhan. Adapun dari sistem transportasi
pada tumbuhan ini itu terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Nah, xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Pada umumnya, sel-sel penyusun xilem telah mati dengan dinding sel yang tebal karena tersusun dari zat lignin, sehingga xilem juga berfungsi sebagai jaringan penguat. Xilem terdiri dari trakeid dan unsur pembuluh. Yang kedua, floem. Floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat dan makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Floem tersendiri tersusun dari berbagai macam bentuk sel-sel yang bersifat hidup dan mati. Selanjutnya yaitu sistem koordinasi pada tumbuhan. Sistem koordinasi adalah merupakan sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tumbuhan organisme, terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungannya baik eksternal maupun internal, sehingga organisme itu selalu dalam keadaan normal dan harmonis. Sistem koordinasi terdiri dari gabungan dua sistem, yaitu sistem saraf dan hormon atau endokrin. Sistem ini umumnya terdapat pada hewan atau manusia, sedangkan pada tumbuhan hanya ada sistem hormon. Nah, pada sistem koordinasi pada tumbuhan itu terdapat gerakan pertumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu gerakan endonom dan gerakan etionom. Gerakan endonom merupakan gerakan non pengaruh faktor, yaitu di mana mengalirnya protoplasma yang dapat dilihat pada sel-sel elodia dan gerakan kromosom saat membelah. Yang kedua, gerakan etionom. Gerakan etionom adalah gerakan yang sebelumnya tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Maka gerakan etionom dipengaruhi oleh rangsangan dan luar. Rangsangan ini dapat berupa fisik, kimia, ataupun mekanik. Nah, pada sistem koordinasi pada tumbuhan ini terdapat hormon tumbuhan, di mana hormon tumbuhan atau yang dikenal dengan fitohormon yang merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadarnya sangat kecil, di bawah 1 milimol per liter, bahkan dapat hanya 1 mikromol per liter, dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis pada tumbuhan. Nah, ada pada hormon tumbuhan itu terdapat beberapa jenis, yaitu hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, hormon asam traumalin, hormon gas etilen, hormon asam absisat, dan hormon kalin. Dan yang terakhir yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana karbon dioksida atmosfer diasimilasi menjadi senyawa organik menggunakan energi cahaya. Dengan cara ini, energi elektromagnetik cahaya diubah menjadi molekul organik tereduksi. Senyawa organik yang dihasilkan di metabolisme menjadi komponen struktural dan fungsional tanaman untuk menghasilkan ATP dan mengurangi daya melepaskannya karbon dioksida. Secara bahasa, fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Proses fotosintesis sendiri itu terdiri dari dua rangkaian proses yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yaitu ada reaksi terang dan siklus Calvin. Yang pertama, reaksi terang. Nah, seperti namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecahkan air, menghasilkan oksigen, dan energi berupa adenosine triphosphate atau ATP. Dan yang terakhir itu siklus Calvin. Nah, jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka siklus Calvin tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Namun bukan berarti
siklus Kelvin ini berhenti saat ada cahaya. Pada siklus Kelvin terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andrew Benson sehingga disebut sebagai reaksi Kelvin-Benson. Reaksi ini melibatkan enzim rubisco yang bertugas untuk menangkap oksigen dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan 3 fosfoglyceraldehyde atau PGAL sebagai bahan dasar pembentukan dari glukosa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi anatomi dan fisiologi pada tumbuhan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.